Bisa jaga rahasia. Rahel menyesap cappuccino-nya pelan-pelan. Mas Nan, ada acara apa di Jogja? Pancing Rahel. Ia rasa tidak mungkin laki-laki itu datang khusus untuknya. Jika memang demikian, itu artinya Noah memang membawa kabar penting dan Rahel lebih merasa tidak siap akan itu. Saya besok ada agenda ngisi seminar di Atmajaya. Oh ya, kalau kamu nggak sibuk, kamu boleh datang juga. Acaranya dibuka untuk umum. Balas Noah. Besok ya mas? Aduh, kayaknya kalau besok aku nggak bisa mas. Ada kegiatan di kampus. Oh oke, nggak apa-apa juga kok. Noah tersenyum tipis. Ekor matanya melirik pada gadis itu lagi, mempertimbangkan tentang apa yang hendak ia bicarakan. Rahel, beberapa hari yang lalu saya kembali menemui Opa dan Oma. Ucap Noah kemudian. Kelopak mata Rahel terangkat untuk membalas tatapan Noah. Bagaimana kabar mereka? Lirih Rahel. Mereka baik-baik, justru saya lebih mengkhawatirkan keadaan kamu. Tatapan Noah yang sirat makna itu dibalas Rahel dengan senyum samar. Aku baik mas, jawab Rahel. Di detik berikutnya sebelum disanggah oleh Noah, ia langsung menambahkan penjelasan. Ya mungkin akan terkesan bohong banget kalau bilang benar-benar baik, tapi at least aku sehat, sedang tidak sakit. Ngelihat kamu nangis sampai pingsan di rumah saya waktu itu, saya benar-benar jadi kepikiran. Apa kamu sempat membahas hal itu dengan Opa dan Oma sebelum balik ke Jogja? Rahel menggelengkan kepalanya. Enggak mas, saya enggak kuat. Saya enggak siap dengan jawabannya Opa dan Oma. Kalau saya yang menjelaskan itu padamu, apa kamu akan merasa lebih siap? Dek. Rahel merasakan degupan keras di jantungnya bersamaan dengan darahnya yang berdesir deras. Mas mengetahui sesuatu? Noah mengangguk. Apa menurut Mas itu akan membuatku merasa lebih lega atau justru malah sebaliknya? Rahel bertanya dengan hati-hati. Aku tidak yakin, sebenarnya aku juga tidak tega menyampaikannya, tapi aku juga merasa tidak tega menyembunyikannya. Rahel menelan ludah. Dari ucapan Noah, ia menyimpulkan bahwa fakta yang akan disampaikan Noah itu pasti akan lebih menghancurkan hatinya. Rahel mengepalkan tangannya yang mulai berkeringat dingin. Wajah gadis itu mulai bias. Mas, ia menatap Noah lagi dengan tatapan seperti meratap minta tolong. Besok aku mengikuti seleksi beasiswa di kampus. Mas bisa simpan dulu penjelasannya sampai hasil seleksiku keluar? Noah mengerti dengan apa yang dipikirkan Rahel, dan menurutnya Rahel juga cukup bijak dengan mengambil keputusan seperti itu. Iya Rahel, saya akan menyimpannya. Kapan kamu merasa sudah siap, kamu bisa bertanya pada saya. Noah mengusap pundak Rahel untuk menguatkan. By the way, apa kamu punya tempat favorit di Jogja? Noah sengaja mengalihkan topik dari pembicaraan berat itu, semata-mata agar Rahel bisa fokus dengan seleksi beasiswanya besok. Bang Noah? Noah menoleh ketika mendengar ada yang berseru di belakang punggungnya. Natasha? Noah langsung berdiri begitu melihat adik bungsu Naila itu. Aku merhatiin dari tadi, takut salah negor orang, tapi setelah aku lihat... Ekor mata Natasha melirik pada Rahel. Aku jadi yakin kalau ini benar Bang Noah. Muka ganteng kayak abang ini cuma ada satu di dunia, dek. Balas Noah yang langsung membuat Natasha mencibir. Oh ya, kenalin ini Rahel. Rahel, ini Natasha. Halo. Natasha mengulurkan tangannya duluan dengan tersenyum ramah. Aku anak FK UGM. Sebenarnya aku udah sering merhatiin kamu di kampus semenjak tahu kalau kamu pacaran sama Bang Noah. Senang akhirnya bisa kenalan langsung. Rahel agak kaget mendengar ucapan Natasha, membuatnya jadi spontan melirik pada Noah untuk menagih penjelasan. Noah menghembuskan nafasnya. Ia menyadari bahwa ia perlu membuat klarifikasi sebelum cerita itu menjadi menyebar kemana-mana. Noah pun meminta Natasha untuk duduk bergabung bersama mereka. Dek, sebenarnya ada kesalahpahaman yang perlu abang jelasin. Natasha mengerutkan keningnya. Oh, aku ganggu kalian berdua ya? Bukan begitu. Noah menyanggah cepat.
Gini, kami berdua sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa. Hah? Natasha semakin merasa heran. Abang dan Rahel sebenarnya nggak pacaran. Yang waktu di rumah kamu itu, abang bilang pacaran karena terlanjur kesal dengan Gala yang udah ngata-ngatain duluan. Terang Noah. Rahel, mungkin kamu bisa bantu menjelaskan supaya Natasha tidak bingung. Tunggu. Natasha ini kenal sama Gala juga? Tanya Rahel. Iya, kakaknya Natasha adalah istrinya dari kakaknya Gala. Jawab Noah. Oh, oke. Rahel tampak menyusun ranji hubungan kekerabatan orang-orang asing itu di kepalanya. Ia sedikit memutar tubuh untuk menghadap pada Natasha. Apa yang dikatakan maksudku Mas Noah itu benar. Kami berdua emang gak ada hubungan apa-apa. Dan soal Gala, aku sebenarnya juga gak kenal dengan dia. Tapi honestly, aku agak terganggu dengan dia. Kalau kamu kenal Gala, mungkin kamu bisa tebak sendiri sifatnya seperti apa kan? Aku terpaksa bilang kalau aku pacaran sama Mas Noah supaya dia nggak ganggu-ganggu aku, dan itu cukup berhasil. Papa Rahel panjang lebar. Natasha melongo, benar-benar merasa terheran-heran dengan kisah percintaan orang-orang itu. Tapi kamu jangan cerita ke Gala soal ini ya, Dek. Timpal Noah. Oh, tenang aja bang, aku bisa jaga rahasia kok. Sahut Natasha sambil menyengir tipis. Kalau gitu, aku duluan ya bang. Aku tadi bareng teman-temanku juga. Natasha bangkit berdiri dan pamit pada dua orang itu. Rahel, sampai bertemu lagi. Iya, see you. Natasha melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Ia mencari tempat yang agak sepi, kemudian langsung menghubungi Gala. Sebenarnya saat itu Natasha merasa dilema sekali. Ia tidak ingin ingkar janji dengan Noah, tapi ia merasa perlu menunaikan janjinya pada Gala yang mana pada akhirnya ia memilih opsi yang kedua. Ya, halo Syah. Terdengar suara Gala begitu panggilan tersebut tersambung. Bang Gala, aku dapat info penting soal Rahel. Nggak usah lah Syah. Kayaknya aku mundur aja, malas kalau harus saingan sama temennya Kak Naila. Bang Noah dan Rahel itu ternyata nggak jadian bang. Potong Natasha. Hah? Gimana? Natasha berdehem kemudian menceritakan dengan runut tentang pertemuannya dengan Noah dan Rahel tadi. Di ujung sana Gala menyimak dengan seksama. Tapi kalau mereka nggak ada hubungan apa-apa, terus apa kepentingan mereka berdua bertemu? Nah, kalau soal itu aku juga nggak tahu bang. Yang jelas mereka berdua nggak pacaran, yang artinya Bang Gala masih punya kesempatan. Gala menyeringai. Syah, aku akan terbang ke Jogja malam ini. Jangan. Sergah Natasha. Aduh, ini nih yang bikin Rahel ilfil sama Bang Gala. Bang Gala itu terlalu agresif. Kalau Bang Gala mau ngedapetin hatinya Rahel, Bang Gala harus ganti metode. Ganti metode? Maksudnya? Ya, jangan pakai metode agresif kayak gitu lagi, Bang. Karena metode itu sudah terbukti gagal. Ada jeda beberapa saat karena di ujung sana Gala sedang berusaha berpikir. Kamu punya saran metode yang baru, harusnya gimana? Aku belum nemu juga sih metode fixnya. Tapi menurutku untuk saat ini Bang Gala mantau Rahel dari jauh aja. Jangan menghubungi, jangan menemui, dan jangan melakukan sesuatu yang membuat Rahel jadi merasa terganggu. Dan satu yang paling penting, Bang Gala jangan bocorin apa yang aku bilang ini ke siapapun, oke? Natasha memberi penekanan di kalimat terakhir. Siap Bu Dokter Cinta. Ih, kok dokter cinta sih? Tepis Natasha. Terus apa? Pacarnya Jungkook? Kok cuma pacar? Istri sahnya Jungkook dong. Iya, terserah kamu deh. Pokoknya makasih ya Syah. Aku tunggu kabar selanjutnya. Oke bang. Setelah menutup panggilan tersebut, Natasha jadi kepikiran sendiri. Yang aku lakuin barusan benar atau salah ya? Natasha menggaruk-garuk kepalanya, namun pada akhirnya memilih mengabaikan, tidak mau ambil pusing. Menjadi saudara. Esoknya Rahel memang tidak bisa hadir ke acara seminarnya Noah, tapi gadis itu menampakkan diri ketika acara sudah selesai. Katanya ada seleksi beasiswa hari ini. Ujar Noah begitu melihat gadis itu. Sudah selesai tadi pagi mas.
Jawab Rahel dengan senyuman tipis yang langka itu. Terus kesini buat apa? Mau minta tanda tangan lagi? Enggak lah, aku bukan penggemar kamu ya. Ya waktu itu hanya sekedar bentuk respect aja, bantah Rahel. Noah melangkah mendekat. Jadi ada perlu apa, Nona Rahel yang galak? Aku mau traktir Mas Nan makan sate taichan karena... Rahel menahan nafas sejenak. Aku lulus seleksi beasiswanya. Oh iya? Alis Noah turut terangkat mendengarnya. Beneran pintar ternyata, kirain cuma sok doang. Seloroh Noah. Sembarangan, apa perlu aku pamer IPK ke Mas? Gak perlu, karena aku penulis, bukan panitia seleksi beasiswa kamu. Noah menonyor pelan jidat Rahel. Tapi uang beasiswa itu gunanya buat keperluan, bukan buat traktir-traktir orang makan. Jadi sate taichannya biar aku yang bayar. Ayo. Noah merangkul akrab gadis kecil itu. Rahel sedikit tersentak ketika tangan Noah menyentuh pundaknya. Ada yang terasa menghangat di dalam dadanya. Oh, bukan seperti perasaan jatuh cinta. Tapi ini lebih mirip seperti seseorang yang sudah lama tidak bertemu dengan keluarganya. Rasa hangat yang hadir karena campuran rindu dan haru. Sebenarnya ia masih merasa canggung berinteraksi dengan Noah. Tapi karena Noah terlihat tidak canggung sama sekali, itu membantu Rahel untuk merasa lebih rileks. Beasiswanya dalam bentuk uang saku atau pengurangan UKT? Rahel yang sedari tadi fokus dengan makanannya terpaksa menegakkan kepalanya begitu mendengar pertanyaan Noah. Uang saku, jawab Rahel. Beasiswanya bukan dari internal kampus, tapi dari luar. Oh, Noah mengangguk-angguk. Boleh tahu nominalnya? 5 juta per semester, jawab Rahel. Kalau IP per semesternya bisa tetap di atas batas yang ditentukan, beasiswanya bisa dilanjut sampai semester 8. Tapi sekalinya tidak mencapai target, akan langsung dicabut. Nominalnya memang gak terlalu banyak sih mas, tapi lumayan untuk tambah-tambah supaya nggak minta ke Opa dan Oma terus. Opa dan Oma itu punya usaha apa ya? Tanya Noah penasaran. Dulu Opa kerja di perusahaan, dan setelah pensiun, dia jual beberapa aset dan bangun kos-kosan. Jadi pendapatannya sekarang dari hasil kos-kosan itu. Opa itu orangnya ulet banget mas. Sementara mereka berdua hidupnya sederhana banget. Nggak ada yang aneh-aneh. Jadi uangnya lebih banyak ditabung daripada dibelanjakan. Ya, palingan yang ngabisin uangnya cuma aku aja. Hati Noah menghangat mendengar cerita Rahel. Andai saya juga mengenal mereka dari saya kecil, pasti akan menyenangkan sekali punya kakek dan nenek yang inspiratif seperti itu. Mas Nan gak cerita kalau Mas Nan adalah cucu kandung mereka? Noah menggeleng kepalanya. Sama seperti kamu Rahel, saya juga merasa tidak siap. Sepertinya Opa dan Oma masih menyimpan kecewa dan rasa benci ke mama saya. Dan kalau mereka tahu siapa saya, kemungkinan mereka juga akan membenci saya. Rahel meneguk minuman untuk melegakan tenggorokannya, sekaligus untuk membuatnya merasa lebih siap membahas topik berat berikutnya. Mas Nan, sekarang aku udah siap. Mas Nan bisa memberitahu sekarang? Noah menatap mata gadis itu. Kamu yakin Rahel? Keringat dingin menetes di pelipis Rahel. Jika ditanya tentang kesiapan, ia sungguh sebenarnya tidak siap. Mungkin juga tidak akan pernah benar-benar siap sampai kapanpun. Tapi bagaimanapun, ia tetap harus tahu tentang identitas dirinya. Noah menghela nafas terlebih dahulu. Lantas ia menceritakan semua yang telah didengarnya dari Opa Rudi dan Oma Nilam. Rahel menyimak cerita Noah dengan dada yang terasa bergemuruh. Gadis itu mengepalkan tangan dan menggigit bibir kuat-kuat untuk menahan air matanya, sekaligus untuk menguatkan dirinya sendiri. Sebenarnya, sebelum menemui Noah, ia sudah mempersiapkan diri dengan fakta sepahit apapun yang akan diberitahu oleh laki-laki itu. Tapi ketika mendengar itu secara langsung, tetap saja Rahel merasa sakit dan rapuh. Bukan anak kandung Elena, bukan cucu kandung Opa Rudi dan Oma Nilam. Orang tua kandungnya yang meninggal dalam bencana alam tanpa diketahui identitasnya yang jelas. Rahel seperti tidak bisa menginjakkan kakinya di bumi. Tubuhnya terasa mengawang-awang. Ketika kepalan tangannya Rahel sudah semakin gemetar, Noah sigap menggenggamnya. Tapi, kamu akan menjadi cucu Opa dan Oma selamanya, Rahel. Kamu tidak sebatang kara.
kamu punya keluarga. Selamanya mereka akan menjadi keluarga kamu. Dan kalau kamu mau, kamu juga boleh menganggap aku sebagai saudaramu dan menganggap mamaku juga sebagai mamamu. Seseorang pernah berkata padaku, kita harus tetap hidup sampai kita menemukan apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Noah memeluk tubuh Rahel, memberi ruang nyaman bagi gadis itu untuk menumpahkan tangisnya. Rahel membalas pelukan Noah. Di tengah sesak dadanya dan kecambuk yang terasa hendak meledakkan kepalanya itu, Rahel berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti ia akan menyatukan keluarga Noah kembali. Hari itu terasa sangat komplikat bagi Rahel. Pada hari itu ia mengetahui bahwa ia adalah seorang sebatang kara, tapi di hari yang sama juga ia merasa seperti menemukan keluarga baru, tempat pulang yang baru. Di rumah Zafran. Kalian malam ini mau menginap di sini kan? Ujar Zafran pada Naila dan Atlas yang malam itu datang berkunjung. Harus menginap di sini, kalau tidak mama akan marah. Kristal menimpali dengan cepat. Tapi seperti biasa, Atlas hobi mengisengi mamanya itu. Gak bisa ma, aku dan Naila harus balik ke apartemen, ini malam Jumat. Naila mencubit pinggang Atlas, tapi tentunya tidak bisa meralat ucapan Atlas yang sudah terlanjur terlontarkan. Apa maksudnya dengan malam Jumat? Kristal malah melotot. Istri kamu itu lagi hamil muda Atlas, sangat bahaya untuk main kuda-kudaan. Wajah Naila memerah mendengar istilah mertuanya yang selalu frontal itu. Terlebih saat Atlas menanggapinya juga. Loh, kok gitu sih ma? 9 bulan itu lama loh ma. Angry Bird-nya bisa hungry bird kalau nggak dikasih makan. Naila memilih pinggang suaminya itu untuk kedua kalinya. Sementara Zafran tampak mesem-mesem saja. Sudahlah sayang, nggak usah dikasih warning. Seperti itu, mereka kan nikah di umur dewasa. Pasti pahamlah dengan hal-hal seperti itu. Belum tentu paham, Pak. Sanggah Kristal. Papa dengarkan balasan Atlas tadi kayak apa? Yang kayak gini tuh nggak ada yang dipelajari di sekolah, tapi belajarnya dari pengalaman. Kristal pindah duduk ke sebelah Naila. Nay, kamu harus tegas ya ke Atlas, apalagi di trimester pertama ini. Kalau dia mulai ngelus-ngelus kamu, tampol aja tuh mulutnya. Naila tertawa mendengar ucapan mertuanya. Iya ma, Naila ngerti kok. Balas Naila. Tuh, Naila pasti ngerti. Naila itu kan pintar mah. Zafran menimpali. Kalian berdua langsung istirahat di kamar aja ya. Kalau kelamaan di sini, nanti mama makin ngelantur ngomongnya. Malah bikin kalian jadi nggak nyaman nanti. Itu namanya sex education, Pak. Dan itu penting untuk dibicarakan. Kristal membela diri. Iya, mending kamu kasih materi sex education-nya ke aku aja. Zafran langsung memboyong Kristal ke kamar daripada terus-terusan mengganggu pengantin baru itu. Naila memutar kepala menghadap Atlas. Kamu mau materi sex education juga nggak? Ujarnya sambil mengangkat alis 2 kali.